Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita pastikan dulu kondisi dari di sekitar kita itu sudah bersih dan juga semua siswa sudah siap untuk belajar. Silakan disediakan kertas dan juga alat tulis kalian. Semuanya sudah siap? Kita awali saja pembelajaran kita pada hari ini dengan doa terlebih dahulu karena kita sudah sehat secara jasmani. Mari kita sehatkan juga rohani kita agar semua pelajaran yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat bagi kita. Bisa satu orang untuk memimpin doa? Kesediaan? Nafsi bisa? Teman-teman, mari kita sambil doa, kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Nafsi. Oke. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Nah, sekarang kita ada pada materi lanjutan yaitu tentang deret aritmatika dan deret geometri. Pertama-tama mengenai pertanyaan terlebih dahulu. Pasti ruangan seperti ini biasanya ada di mana ya? Pasti tidak asing kan? Dari di bioskop, ya benar sekali. Nah, di bioskop itu pasti ada kan ini seperti di gambar itu ada barisan-barisan, begitu kan? Nah, misalnya pada barisan pertama di satu bioskop ini terdapat 10 orang, di barisan kedua itu terdapat 12 orang, barisan ketiga terdapat 14 orang, dan seterusnya dengan pola yang sama sampai di barisan ke-10. Itu kira-kira bagaimana kita menghitung banyak orang yang sedang menonton? Ada yang tahu? Ya, mungkin bisa sih kalau cara gampangnya itu kita bisa hitung dengan cara manual, tapi itu akan membutuhkan banyak waktu. Nah, apa sih hubungannya gambar ini dengan materi kita? Nah, dalam materi kita yang dinamakan deret itu adalah intinya itu adalah penjumlahan dari barisan-barisan tersebut. Maka kita bisa mempersingkat bagaimana kita menentukan berapa jumlah orang yang sedang menonton itu dengan cara deret. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, di pertemuan pada kali ini, itu mau kalian itu dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari matematika dan dari geometri, di mana suku pertama, beda, rasio, dan banyak suku. Setelah itu peserta didik juga mampu mengidentifikasi perbedaan karakteristik antara barisan dan juga deret, matematika dan geometri dengan tepat. Selanjutnya peserta didik mampu memecahkan masalah kompleks yang berkaitan dengan total akumulasi nilai, seperti tabungan dan pertumbuhan populasi menggunakan konsep deret secara sistematis. Oke, sebelum lanjut ke deret lebih dalam lagi, saya ingin coba merecall kembali apa yang telah kita pelajari di minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika khususnya? Boleh berkata-kata sendiri terlebih dahulu. Pemahaman tentang barisan aritmatika. Ada yang masih ingat? Oke, kita mau bersingkat waktu ya. Jadi barisan aritmatika adalah kumpulan angka-angka yang berurutan di mana selisih antara sukunya selalu konstan. Selisih yang tetap ini disebut sebagai beda atau dirumuskan dengan B. Rumus umumnya itu adalah UN A sama dengan A tambah N per 1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama dan B adalah beda. Nah, tidak akan menjelaskan lebih lanjut dari mana rumus ini berasal karena kita sudah mempelajari di minggu lalu. Selanjutnya barisan geometri. Barisan geometri itu apa? Barisan geometri adalah urutan bilangan di mana perbandingan hasil bagi antara dua suku berurutan yang bernilai tetap. Selisihnya yang tetap ini disebut dengan rasio atau dinotasikan dengan R. Rumusnya seperti pada slide. Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Oke, masih bisa teringat, bisa ingat kembali kan apa yang telah dipelajari minggu lalu? Kita langsung saja lanjut ke materi kita. Materi inti kita yaitu adalah deret aritmatika terlebih dahulu. Jadi deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku yang ada pada suatu barisan aritmatika. Jika barisan aritmatika berfokus pada berapa titik waktu tertentu atau kondisi N, maka barisan aritmatika itu berfokus pada berapa
atau yang di sebelahnya. Di mana Sn merupakan notasi yang menunjukkan deret itu sendiri yang berarti sum atau penjumlahan. Oke. Mungkin ada yang bertanya, nah dari mana kira-kira rumus ini gitu kan? Kan tidak mungkin rumus itu langsung ujung-ujung ada gitu kan? Pasti ada yang konsep yang mendasari rumus tersebut. Kita terus dulu dahulu. Mungkin saya akan memberikan konsep yang mudah aja, yang bisa kita lihat, yang lebih singkat, biar tidak terlalu sulit ya. Jadi kita pakai yang Sn sama dengan n per 2 a ditambah dengan n. Nah, jadi konsep ini, konsep dari rumus ini ditemukan oleh matematikawan bernama Alfred de Gauss, di mana dia menemukan itu di umur 10 tahun. Kalau di kita itu mungkin masih kelas 4 SD. Bayangkan dia sudah menemukan konsep deret aritmatika ini. Nah, pada waktu itu dia diberikan oleh gurunya suatu barisan dengan beda yang cantik, yaitu beda 1 aja yang agak mudah. Jadi dia diberikan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Kalau misalnya pertanyaan ini diberikan kepada kalian, kira-kira bagaimana cara kalian untuk menjumlahkan semua barisannya dari angka 1 sampai 100? Kira-kira berapa? Saya membutuhkan waktu kan kalau menghitung secara manual. Oke. Jadi bagaimana sih Gauss ini menemukan konsepnya? Dia itu melihat adanya pola ketika dia menjumlahkan barisan yang angka yang ada di depan dengan yang di belakang. Contohnya seperti ini. Dia mengelompokkan antara keduanya tersebut. Di sini kan ketika 1 ditambahkan dengan 100 itu berapa? 101. Ketika 2 ditambahkan dengan 99, 101. 3 dengan 98, 101. Nah, pola ini akan terus berulang hingga ke tengahnya kan. Jadi tengah di antara 100 sampai 100 itu berapa? 50 ya. Seperti ada disebutkan 50. Nah, pengelompokan ini kan terjadi ketika jadi kan 1 ditambah dengan 100, 2 ditambah dengan 99 dan seterusnya sampai 50 dengan 51. Nah, terus bagaimana sih konsepnya itu muncul? Jadi begini, kalau kita cermati bersama, kan ini kan sudah dikelompokkan dan jumlah tadi atau suku ke banyak jumlah suku atau sampai n-nya itu ada berapa? 1 sampai 100. Karena dia dikelompokkan, setiap kelompok itu ada berapa suku? 2. Oleh karena itu, jadi dapat kita tuliskan 100 per 2. Lalu angka pertama dari barisan ini adalah suku awal adalah 1. Dan n-nya yang akan dicari itu adalah berapa? 100. Nah, jika kita amati lebih lanjut, ini sama dengan rumus yang telah ada sekarang yang selalu kita pakai. Dari sinilah konsep rumus deret aritmatika. Oke, kita mulai belajar saja agar kita mengetahui berapa sih jumlah 1 sampai 100 itu. Jadi 100 bagi 2 50. Ini 1 tambah 100 dikalikan dengan 101. Berarti hasilnya 5050. Lebih mudah kan kalau menggunakan rumus deret aritmatika? Oke. Sampai di sini terlebih dahulu dari konsep di mana didapatkannya rumus ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut saja. Nah, jadi pada deret aritmatika itu misalnya diberikan barisan, ada barisan aritmatika. Inilah yang menjadi kenapa deret aritmatika ini materi lanjutan dari barisan aritmatika karena ada saling keterkaitan. Jadi ketika kita menuliskan dari barisan aritmatika itu kan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, ketika kita rubah menjadi bentuk deret itu akan menjadi U1 ditambah U2 dan seterusnya sampai UN. Sama seperti konsep yang telah pernah ditulis. Itu bisa kita pahami bahwa U1 itu adalah A, U2 adalah A tambah B. Nah, itu sudah kita bahas kemarin di barisan aritmatika ya. Jadi kita langsung saja dari susunan-susunan tersebut
kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menyusunnya sebagai suatu formula itu jadi seperti ini, yang panjang ini. Sn tambah A tambah A tambah A tambah B dan seterusnya sampai ke A tambah N per 1 dikalikan dengan B. Nah ini kalau kita amati ini sama dengan barisan yang ini sebenarnya, kalau bisa kita pahami sama-sama. Lalu setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, dari formula yang tadi itu kita akan lakukan eliminasi. Tujuan kenapa kita melakukan ini, kita akan membuktikan rumus yang satunya tadi yang sama dengan ini, yaitu adalah Sn sama dengan N per 2 2A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Kita akan membuktikan rumus ini. Bagaimana caranya? Kita akan yang formula pertama tadi kita tuliskan kembali, lalu di formula yang kedua kita membalik barisan yang ada di formula pertama. Kita jumlahkan, lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa jangan terlebih dahulu. Dimana ketika kita melakukan dengan Sn adalah 2Sn dan kita menemukan setiap suku yang ada itu menjadi 2A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Itu kalau kita lihat itu semua sama, 2A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B sampai banyaknya sebanyak N suku, tergantung berapa yang ditanyakan nantinya. Setelah itu kita lakukan perhitungan, kita kalikan dengan 1/2 di setiap sisi, atau mungkin tidak asing dari kalian ini sering mendengar dengan kata pindah luas. Karena dikalikan itu jadi sebenarnya itu akan dikalikan kan itu 2 Sn, jadi ketika 2 pindah akan menjadi bagi 2 dan seterusnya. Oke. Dari situlah didapatkannya rumus yang satu ini. Sudah sama kan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut saja ke contoh soal dari matematika. Misalnya diketahui suatu tingkat memiliki anggota sebanyak 100 orang dengan susunan pemain membentuk suatu barisan yaitu 1, 3, 5, dan 7 dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Tentukan berapa banyak baris jika semua anggota dimainkan. Kita langsung saja. Pertama kita simpulkan apa saja yang diketahui. Jadi di sini itu kita diketahui adalah A-nya adalah 1, B atau bedanya itu kan U1 di U2 dikurang U1, 3 dikurang 1 adalah 2, dan banyak total dari anggota adalah 100. Jadi Sn-nya adalah 100, bukan N-nya. Karena itu sudah diketahui, bukan ditanyakan lagi. Nah, yang ditanyakan itu kan adalah anggota N. Jadi penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yang di sebelah kiri kalian. Yang mana N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Selanjutnya kita substitusikan semua yang kita ketahui dan didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dicermati terlebih dahulu. Mungkin kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Dimana kita lakukan perhitungan seperti biasa dan didapatkan N kuadrat sama dengan 100. Maka N itu adalah 10, dimana kan akar dari 100 itu adalah 10. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas contoh soalnya? Oke, kalau sudah jelas, Nar akan membagikan LKPD untuk kalian. Kita bagi aja menjadi 3 kelompok. Kalian bisa berkelompok dengan teman di samping kalian. Nah, dalam LKPD tersebut ada step by step yang akan kalian lakukan. Silakan diskusikan dengan teman. Nanti jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Karena di soal pertama ini kita buat latihan terlebih dahulu agar kita sama-sama paham. Nah,
tinggal minta satu kelompok udah dapat mempresentasikan hasilnya. Dan beri waktu 5 menit mungkin cukup ya untuk menyelesaikan satu soal ini.
satu. Informasi apa saja yang diketahui dari soal? Informasi yang ada di situ adalah terdiri dari 5 baris paling atas terdiri dari 5 batu, baris di bawahnya 8 batu, kemudian 11 batu, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, yang kedua itu apa yang ditanyakan dalam soal? Jika total seluruh batu yang digunakan adalah 1552, tentukan banyak baris pada tumpukan batu tersebut. Nah, lanjut pada tabel seperti yang mungkin teman-teman boleh lihat juga di KPD masing-masing kelompok lain. Dan ada pertanyaan-pertanyaan di situ juga. Pertama itu berapa suku pertama? Seperti yang telah diketahui tadi adalah barisan yang pertama itu ada 5 batu. Jadi suku pertama itu adalah 5. Nah, yang kedua itu berapa beda antar suku? Nah, seperti yang kalian ketahui, yang kalian pelajari minggu sebelumnya adalah untuk mencari beda itu atau selisih itu U2 kurang 1. Seperti yang kita ketahui bahwasanya U2 itu adalah pada hal tadi baris di bawahnya atau baris kedua itu 8 batu dikurang dengan baris pertama atau buku 1 yaitu 5. 8 kurang 5 dengan 3. Nah, lanjut pada aktivitas ketiga, menyelidiki. Jadi di bagian ketiga penyelidikan kan sudah ada rumusnya yang dikasih, jadi tinggal substitusi nilai yang sudah diketahui tadi. Mana SN diketahui 100.550, A sama dengan 5, B sama dengan 3. Maka kita tinggal substitusi ke persamaan yang kosong, yang bagian kosong pada persamaan di bawah. Kemudian kita lanjut ke step keempat, mengenalkan dan menggunakan. Bisa dituliskan di bawah tadi biar nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasil dari kelompok David dan juga dari setelah kita melakukan pengkotoran, ini kan ini ada 2. Kira mana yang mau dipakai? Jadi setelah dilakukan langkah sistematis pemetaan rumus, kita peroleh nilai ini yang kita peroleh yaitu 31. Kenapa M sama dengan 2 itu? Karena kan kita berbicara tentang angka dalam pertanyaan, jadi angkanya pasti tidak mungkin yang negatif, jadi kita ambil yang sama dengan 31. Jadi kesimpulannya bahwa jumlah baris yang terjadi itu ada sebenarnya 31 baris. Sampai di sini kira-kira ada yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda mungkin? Sama semua? Oke. Sudah tepat ya 31. Sini. Terima kasih untuk kelompoknya dan juga Julius. Silakan kembali ke tempat. Oke, kalau kalian lihat semua di KPD itu ada latihan mandiri. Nah, itu nanti dijadikan tugas rumah aja, bisa dikumpulkan nanti di pertemuan kita berikutnya. Oke, dari matematika ini ada
Tidak ada. Oke, kita lanjut saja pada deret geometri. Deret geometri itu apa sih? Jadi deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku barisan geometri. Nah, konsep ini menjumlahkan nilai-nilai yang setiap langkahnya dikalikan dengan rasio atau R yang konstan. Rumus umum untuk menghitung n suku pertama Sn dari deret geometri itu ada dua. Yang pertama ketika rasionya itu adalah lebih dari satu, itu seperti yang di atas. Dan ketika rasionya itu kurang dari satu, maka kita menggunakan yang di bawah. Nah, untuk pembuktian rumus dari geometri ini itu cara pembuktiannya itu sama dengan ketika kita membuktikan deret aritmatika. Jadi nanti anak-anak bisa coba di rumah untuk membuat formulanya terlebih dahulu, lalu melakukan dibalik untuk di formula yang kedua dan dilakukan eliminasi. Pasti akan didapatkan rumus yang sama dengan yang sudah diketahui sekarang. Kita langsung saja pada contoh soal. Jadi di contoh soal dari geometri ini diketahui dari geometri ada 3, tambah 3,2, tambah 3,3 dan seterusnya sampai 3 pangkat n sama dengan 36. Maka banyaknya suku pada deret tersebut adalah, nah, diketahui berarti A-nya adalah 3, rasionya adalah 3 dan S-nya adalah 363. Setelah itu kita lakukan perhitungan seperti yang ada di layar, bisa dicermati terlebih dahulu. Lalu kita dapatkan untuk kesimpulannya, jadi banyak suku deret tersebut adalah 5 dikarenakan 3/5 adalah 243. Ini bisa dicatat, nanti bisa dibelajar lagi di rumah. Oke, setelah itu dari geometri ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, bisa dilihat di LKPD di lembar yang keempat, di halaman keempat itu ada khusus untuk dari geometri. Mungkin untuk step by stepnya dan juga latihan mandirinya bisa kalian kerjakan di rumah saja sebagai tugas rumah. Jadi tugas rumah kalian ada di latihan mandiri di deret aritmatika dan juga di deret geometri. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan. Oke, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya semoga dapat dipahami materi kita dari awal sampai akhir. Nanti di minggu depan kita akan masih ada lagi materi lanjutan, yaitu tentang geometri tahingga dan juga bunga, yaitu ada bunga penggal dan juga bunga majemuk. Saya harap kalian bisa belajar terlebih dahulu konsepnya agar nanti di kelas kita bisa mendiskusikan. Mungkin ada yang belum dipahami di rumah, bisa ditanyakan ke UNER dan kita bahas bersama-sama di kelas nantinya. Oke, sampai sini dulu. Karena tadi sudah diawali dengan doa, kita tutup kelas ini dengan doa. Kresensi bisa berkenan dengan doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita saling berdoa, kita berdoa. Amin, berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas partisipasinya di hari ini, anak-anak. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.